Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Permasalahan Rismon ini akan agak panjang sepertinya dan akan mencapai agak sedikit puncak nanti setelah Lebaran mungkin ya. Karena Rismon akan agak sulit untuk dihubungi karena katanya dia mau mudik ke Bali bla 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 begitu ya. Nanti kalau sudah Lebaran kayaknya akan lebih seru dan mungkin besok lusa kita akan mulai melihat Rismon ini mulai berseberangan dengan Rosario dan kawan-kawan. Dilihat dari caranya berbicara, kemudian tantangan-tantangan yang keluar begitu. Itu memang ada. Nah, ini saya menjadi menarik juga pada akhirnya nanti bagaimana perjuangan RRT ini yang sudah berubah sekarang itu menjadi RT ya, karena R yang satunya sudah tidak ada. Dan kebetulan ada konferensi pers dari Roy Suryo, Pak Refly Harun ya, dan orang-orang di belakangnya banyak sekali. Jadi harus kita ingat bahwa ini bukan perjuangan satu orang Rismon saja. Memang ya untuk mencari simbol sulit tuh untuk mencari simbol. Jadi Rismon ini sebagai simbol mau digantikan oleh siapa? Ya susah. Kita mungkin tidak akan menemukan yang sepadan lagi karena membentuk nama sebesar Rismon itu pada akhirnya membutuhkan waktu yang lama, butuh diundang ke talk show, kemudian kita harus familiar dengan cara bicaranya, kita juga harus familiar dengan raut wajahnya begitu, dan itu tidak mudah, tidak akan bisa diganti dalam kurun 1-2 hari, akan sangat lama sekali. Mungkin akan ada. Nah, cuman ini bukan kekhawatiran sebetulnya ya. Ini hanya pertanyaan saja. Bagaimana langkah para pejuang ini ke depan? Nah, ini yang saya maksud, mungkin begitu ya, RRT-nya akan bubar ya, tinggal RT doang. Jadi kita akan saksikan saja bagaimana perjuangan mereka ke depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa kita ulangi, ada yang sudah on, ada yang belum gitu ya. Sudah on semua? Oke. Jadi alhamdulillah di tengah kemacetan Mas Roy akhirnya tiba ya kan? Luar biasa. Kereta tiba pukul berapa? Ada lagunya ya. Jadi Mas Roy tadi ditanya apakah Mas Roy juga mau minta restoratif justice ya kan, tadi ada yang nanya. Saya sebagai lawyernya bukan bawa RRT lagi tapi di Troy ya sekarang, Tifa Royce Advocates mengatakan hanya subjektivitas saja saya yang bisa katakan kalau Mas Roy mengajukan RJ ya berarti kita berhenti jadi lawyernya Mas Roy. Tapi perasaan saya selama berbulan-bulan bergaul itu rasanya jauh minta RJ, walaupun perasaan yang sama ternyata salah untuk Rismon Sianipar. Nah, lebih baik kita dengarkan bagaimana pernyataan Mas Roy setelah Rismon bertandang ke Solo, bertandang ke Mas Wapres, dapat ini parcel juga ya. Silakan Mas Roy. Bentar ya, baik, itu karena memang ada sedikit permasalahan juga di situ ya. Karena ini perjuangan, memang pengacaranya pun harus mindset perjuangan seperti Pak Refly Harun ini. Nah, kalau misalkan dapat pengacaranya satu mindset dengan Bu Eli Danetti, kemudian siapa kemarin itu ya pengacaranya Rismon itu, ya itulah ya, saya tidak tahu namanya siapa. Itu pengacara konvensional dalam pengertian dia itu menginginkan untuk keputusan terbaik bagi klien di hadapan hukum. Keputusan terbaik dalam pengertian bahwa dijauhkan dari hukum sejauh-jauhnya, bukan memperjuangkan kebenaran sebenar-benarnya. Nah, ini yang agak lain memang. Jadi kalau misalkan sedari awal ya memang yang namanya siapa Egy Sujana, kemudian Rismon, itu dari awal mereka itu yang dipentingkan bukan perjuangan, tetapi yang dipentingkan adalah keselamatan diri mereka sendiri, ya tidak layak mereka itu mendapatkan perhatian dan atensi yang begitu besar dari kita. Sedari awal tidak layak, berarti kita tertipu. Ya, mereka itu sejatinya hanya mementingkan diri mereka sendiri, bukan mementingkan perjuangan, sehingga kita kita itu katakanlah ya menjadi terwakili lah oleh bersangkutan, tapi ternyata ya berkhianat juga. Baik, dua-duanya dipegang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu selain kepada teman-teman para luar biasa nih, para pejuang kita ya, lawyer-lawyer yang sekarang tergabung dalam Troya ya, Tifa Roy Advocate ya, dan juga mohon maaf kepada teman-teman media yang saya memang ini luar biasa, Jakarta macet
Sebentar ya, saya kira namanya bakal RT. Ternyata ada bagus tuh, Troya. Dan ketika macet tuh saya lihat ternyata setiap orang, setiap pengemudi juga sambil lihat YouTube-nya, lihat respon diterima oleh Wapres tadi. Jadi itu yang bikin macet tadi. Ya, jadi lalu lintasnya macet. Tapi yang pertama begini, saya mengamini dan juga saya sangat sepakat dengan tadi yang sudah disampaikan oleh tadi pada press conference kan ada statement dari Mas Refli Harun, kemudian disambung Pak Wirawan, ya. Kemudian tadi yang saya mendengar adalah ketika teman-teman menanyakan apakah mungkin saya mengajukan RJ atau tidak. Saya ulangi jawabannya Pak Refli tadi, ya. Sepanjang komunikasi terakhir betul. Dan memang ini komunikasi dan buktinya saya ada di sini. Ya, itu insya Allah 99,9% saya tidak akan meminta RJ. Ya, itu clear betul. Dan saya sekali lagi mengatur terima kasih karena kita sudah dapat tambahan energi baru. Halo Mat, ya itu yang membersahi kita. Ya. Ada Pak Munarman juga. Betul, ya. Oke. Dr. Najib Gismar juga. Persis, terima kasih kepada para. Jadi hilang 1 ya tambah 1000 kita. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ya ini. Baik, ini permasalahan apa politiknya, bermain politiknya Jokowi itu sangat kental sekali. Malah kemarin katanya ada isu Rismon itu yang memperkenalkan ke publik itu siapa Hasibuan itu ya. Kalau tidak salah itu bapaknya Joshua tuh, yang mana Joshua itu kuasa hukumnya Jokowi. Ya entah itu sengaja ditanam atau tidak, kita tidak tahu. Cuman beberapa waktu ini Rismon membarengi kita, yaitu adalah good times lah ya untuk untuk perbincangan dialektika ijazah Jokowi di depan publik itu good times lah. Kalau besok lusa dia jadi memihak balik kepada Jokowi, itu disayangkan, tapi mungkin akan seru ya, karena omongan-omongan Rismon sebelum kelakuannya yang sekarang itu sudah banyak dan jejak digital itu sulit dihapus ya, tidak bisa dihapus. Dan hanya saya tadi siang atau tepatnya setelah Jumatan tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan Dr. Tifa, jadi tidak asal klaim karena ada chat WA-nya. Beliau juga menyampaikan hal yang sama. Jadi artinya saya dan bersama-sama dengan Dr. Tifa mengaturkan selamat dan sukses ya. Semoga kuasa hukum kami yang baru ya, Troya ya, baru ketika saya bersama Dr. Tifa ya gitu. Tetapi artinya kalau saya masih tetap bersama dengan teman-teman lain, para pejuang yang lain yang juga membela ya, itu kita bersama-sama juga tetap menegakkan dan challenge ijazah dari Jokowi yang 99,9% palsu tadi. Ya. Dan baik, saya kira tadinya ya ini jujur saja, tadinya saya kira yang akan mundur itu Dr. Tifa. Ya karena beliau kan perempuan begitu ya. Kemudian tekanannya itu ya pasti besar lah, pasti berat lah. Terlihat raut lelah dari Dr. Tifa, sama juga terlihat raut lelah dari Roy Suryo juga sama. Cuman siapa disangka ternyata yang kena itu si wajah preman. Wajah preman hatinya Hello Kitty itu. Rismon ternyata yang kena. Aduh. Yang jelas Mas Refli, saya tidak akan memblokir handphonenya Mas Refli. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan kepada teman-teman ya. Gitu tidak ya. Kalau centang 1 ini benar-benar centang 1-nya karena macet tadi ya gitu. Jadi bukan karena diblokir. Tadi kan istilahnya itu. Terus tadi yang disampaikan Pak Wirawan itu benar sekali. Ya, jadi pada saat tanggal 18 karena saya juga ada di situ, ada di Solo juga, saya menjadi ahli juga di sidang CLS bersama dengan Respon. Itu di bawah sumpah, dia masih mengatakan tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan selama ini. Dan bagi seorang peneliti, dan itu benar tadi kalau dikatakan, apakah peneliti itu bisa merubah 180 derajat? Enggak mungkin, harus ada risalahnya, harus ada yang disebut itu kalau dia kemudian meneliti, kemudian yang namanya rotasi, kemudian ada abrasisi lain ya, banyak gitu yang dia katakan. Hanya menggugurkan, kalau itu dilakukan, itu hanya menggugurkan satu hal, yaitu kalau dia mau menggugurkan soal ijazah, tapi tidak akan menggugurkan penelitian kami soal skripsi, yang itu jelas gak ada lembar pengujiannya. Nah, itu udah pasti. Tidak akan menggugurkan soal Kasmujo, Pak Kasmujo yang menyampaikan secara langsung, tidak akan menggugurkan soal Desa Ketoyan, tidak akan menggugurkan soal yang lain-lain. Iya. Sarjana mudanya juga tidak digugurkan. Jadi kalau dia kemudian tadi juga menyampaikan menyambangi Wapres Gibran ya, dan betul mendapatkan parcel gede banget tadi ya. Nah, saya di bulan suci Ramadan ini hanya bisa mengatakan
Ya, Selamat moga-moga respon Hasyolan Sianipar mendapatkan hidayah. Itu aja. Kita tetap doakan yang terbaik untuk dia. Ya. Baik, ini bagus sekali pembicaraannya karena nanti mau seberbusa apapun Rismon itu ngomong di hadapan publik begitu ya, bla bla bla. Pada akhirnya tadi itu tidak akan bisa merubah data fakta yang sudah ada begitu. Dilindunginya Jokowi oleh KPU, dilindunginya Jokowi oleh kepolisian, dilindunginya Jokowi oleh UGM, yang mana semuanya salah dinyatakan bersalah oleh KIP sebelum, kecuali kepolisian itu ya belum, atau mungkin belum berani lah, ada si Listio Sigit, atau mungkin itu juga yang bikin Rismon jadi menyerah ke kubu mereka. Tidak tahu kita itu ya. Cuman permasalahannya dia itu mau apa sih sebetulnya? Mau membuat kita berbalik pikirannya nggak bakalan bisa begitu, nggak bakalan bisa karena tadi. Terus Pak Kasbojo apa bisa lewat penelitian Rismon itu jadi berbalik arah mengatakan Pak Kasbojo itu jadi dosennya Jokowi, kan nggak bakalan bisa. Bagi orang yang mungkin lagi nggak jelas, lagi tersesat atau lagi apa, doakan saja. Ya. Tapi yang jelas kita terus berjuang bersama karena di tempat ini pula. Waktu itu Dr. Tifa kan launching buku ini ya, yang ada di depan ini. Nah, otak ini dan juga ini Jalan Samurai ini. Dan waktu itu kemudian dibuat karikaturnya, ini ada gambar RJ. RJ-nya Rocky Gerung di sini. Ya, itu. Jadi ini soal analisis neuropolitika. Ya. Jadi waktu itu pun respon juga masih kasih sambutan dan masih tidak ada yang sama. Jadi artinya yang saya dengar tidak ada yang berbeda. Yang saya dengar terakhir adalah dia mendapatkan syarat untuk mendapatkan RJ-nya. Belum tentu diterima loh RJ-nya. Ya, tidak. Artinya apa? Selain harus mencabut isi ini, menerbitkan buku baru. Ya, itu tidak mudah. Kemudian dia harus membuat penelitian yang lain. Dan juga kemudian membuat atau mementahkan ini. Itu tidak hal yang mudah. Ya. Apalagi sekarang kayak beberapa orang yang Pak Anton Permana yang sudah malah membuang bukunya segala. Ya, itu ekspresi dari masyarakat. Maka kita serahkan kepada masyarakat. Dan memang ini akan tetap terus. Ya, persoalan ini nggak akan berhenti. Perang Amerika Israel lawan Iran saja ya, itu tidak akan berhenti sebelum Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kayak gitu. Nggak akan berhenti. Jadi artinya ini tetap terus. Jadi syarat perdamaian ini sama kayak syarat RJ-nya Rismon. Ya, jadi belum dan meskipun ini saya hanya dengar dari sebentar ya. Ini apalagi kalau kita lihat para termul itu sekarang kan sudah tanggung, mereka udah nggak punya bahan lagi. Mereka bahannya mau apa coba? Terus menerus yang jadi bahan tuh. Sekarang responnya udah masuk ke pihak mereka. Lalu terus si termul ini mau ngomongin apa lagi? Karena kalau masuk ke dalam substansi permasalahan ijazahnya Jokowi, mereka sudah tidak punya bahan untuk membela. Ya, jadi kasihan juga pada akhirnya responnya ini. Belum tentu RJ-nya diterima, ya betul. Ya, cuman ya kalau saya sih yakinnya diterima lah RJ-nya respon itu kan udah untuk memecah belah mereka tuh. Kemudian yang kedua, bukan permasalahan RJ-nya. Ini responnya juga sedang jadi bahan pancingan para termul. Sekarang itu sedang diburu. Kita juga turut prihatin. Kita juga turut kalau apa yang ternyata disampaikan oleh teman-teman sebelah itu memang benar. Karena saya dengar besok pagi ada 3 orang dari sebelah yang itu tadinya lawannya Rismon, yang namanya Joshua Sinambela, Roni Teguh dan juga Taufik Bilfakih, ya, atau Bill Offset itu akan berangkat ke Universitas Yamaguchi di Jepang besok pagi, hari Sabtu tanggal 14. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kita akan terus memainkan kartu-kartu dalam permainan ini. Kalau kemarin kartunya Jack, ya kan? Nah, sekarang kartunya enggak, jangan langsung as. Joker dulu. Nah, siapa jokernya? Ya, tebak sendiri. Aduh. Siapa? Nah, oh no. Siapa jokernya? Saya nggak tahu gambarnya siapa. Ini sepertinya hiburan khusus Roy Suryo untuk menghibur dirinya sendiri juga ya. Kasihan memang udah lelah ini. Lelah, tekanannya luar biasa saya pikir ya. Siapa saya nggak ngerti. Ya, silakan dihentikan sendiri. Dan tidak perlu menggibah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tony, Pak Alkatiri yang ada di depan, Pak Refli Harun, Pak Lutfi dan juga Pak Wirawan, ya, dan ada juga Pak Munarwan, ada juga Pak Ismar yang ada dan semua ya. Kita terus bergerak dengan tim yang baru, yaitu yang namanya Troya, ya. Tifa,
Roy Advocate. Advocate. Bersama Oke, dengan baik. Sebelum ke situ, saya pikir ini kalau misalkan ada twist lagi ke depan ya, mungkin orang yang tadi disebutkan datang ke Jepang itu bakal dapat informasi dari Jepang bahwa Respon itu ijazahnya ternyata memang asli. Ya, jadi memang lulusan Jepang. Dan nanti bakal ada memang supaya melegitimasi nanti si Rismon ini menjadi ahli baru di kubunya Jokowi begitu. Mungkinlah akan seperti itu, kita tidak tahu ya. Atau mungkin Rismon ini dia sedang ingin memegang kendali permainan begitu. Saya juga tidak tahu. Terlalu banyak kemungkinannya, kita tidak bisa memastikan. Cuman kemungkinan itu ya ada kemungkinan itu. Tapi saya harus bilang, saya juga dengan teman-teman yang lain, Bu Kurnia Triyoyani, Pak Rizal Fadilah, dan juga Pak Rustam dan saya juga terus bergerak bersama dengan sahabat-sahabat kita lawyer dari tim sebelah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai si lah. Bang Rismon yang terhormat. Iya, saya nggak tahu kalau itu. Tanyakan pada yang bersangkutan. Ya, kalau insya Allah kita ya nggak takut kalau kita. Tapi ya atau tanyakan pada 3 orang yang mau berangkat ke Yamaguchi besok. Nah, itu betul. Itu bagusnya kita tuh seperti itu. Ya permasalahan kita nggak tahu ya nggak tahu lah begitu ya. Apakah Rismon takut? Ya nggak tahu. Apakah Rismon itu ijazahnya palsu? Ya nggak tahu juga. Kalimatnya nggak begitu. Secara manusiawi saya memaafkan, tapi soal hukum jalan terus. Kalimatnya itu. Ya terserah, kalau itu silakan ya, itu kita nggak mau ngikutin. Saya pun senang aja kalau ada orang yang dapat yang sesuatu yang lebih bagus ya. Kita doakan aja. Ya. Wah ya nggak apa-apa lah, biar aja yang namanya Ada tambahan. nggak ada, iya. Nanti bisa ditambahkan oleh Silakan aja. teman-teman lain. Gini, kalau berkas P21, kami sudah menyatakan bahwa seharusnya kasus ini dihentikan. Iya. Kenapa dihentikan? Karena sudah lewat tenggang waktu. Ya. Berdasarkan KUHP lama, kan undang-undang ini kan kasus ini diproses dengan KUHP lama karena sudah dalam tahap penyidikan ketika undang-undang yang baru ini diundangkan. Nah, di KUHP lama tersebut untuk mengembalikan ini waktunya 14 hari setelah udah lewat. Jadi setelah P19 itu 14 hari diberikan waktu sebenarnya untuk melengkapi apa-apa yang kurang. Dan kalau dikembalikannya pada tanggal 26 Januari saya bilang 27 Januari karena menurut informasi yang kami dapatkan pada hari ke-13 dikembalikan. Sementara kita tahu diajukan oleh penyidik itu pada tanggal 13 Januari. Ditambah 13 26 berarti kan? Nah, ini sekarang tanggal berapa sekarang? Ya. 13 juga. Sekarang tanggal 13 juga. Jumat juga, Friday nih. Ya, 13 juga, tetapi sudah 2 bulan. Bukan lagi 13 Februari, tapi sudah 13 Maret. Ya, karena itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, maka seharusnya kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti. Apalagi di hulunya kami sudah mengatakan kan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena kasus ini diproses ketika proses di Bareskrim belum selesai mengenai pengaduan ijazah palsu itu. Oke, ini ya permasalahan di sini sebetulnya kan kalau mau Rismon itu jangan mengajukan restoratif justice karena sedari awal kasus ini sudah salah. Banyak abuse of power. Jadi kalau misalkan memang Rismon ini ingin menunjukkan kebenaran, itu kan bukan hanya permasalahan stempel di atas jas hitam, kan bukan hanya permasalahan itu, sedangkan itulah yang dijelaskan oleh Rismon kemarin. Tapi permasalahannya banyak, sebagaimana disebutkan tadi oleh Roy Suryo. Di UGM ada KKN, kemudian dosen yang tidak mau mengaku, bla 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 gitu kan, di situ juga banyak. Dan ini juga permasalahan di dalam menjadikan mereka tersangka ya, yang Rismon sekarang mungkin statusnya masih tersangka, belum dicabut statusnya Rismon itu, cuman mungkin sebentar lagi akan dicabut. Apakah Rismon itu mau menerima begitu saja dirinya itu ditersangkakan oleh Jokowi? Ya, karena pada akhirnya kalau itu karena penelitian, kan sekarang juga sama karena penelitian, dalam keadaan dia itu sebagai penelitian tidak boleh dikriminalisasi. Jadi
betul, kalau memang pejuang ini si Jokowinya memang harus dihabisi gitu ya. Kalau memang kita itu pejuang, karena di dalam permasalahan ini kita melihat orang-orang kok jadi tidak waras semua. Kepolisian nggak waras gitu. Kejaksaan alhamdulillah masih waras ya. Kepolisian di sini nggak waras, Terbol nggak waras, Jokowi mantan presiden juga nggak waras. Respon mulai nggak waras begitu. Jadi itu yang bisa kami tambahkan. Ada yang mau nambahkan lagi? Silakan. Ya, dikit aja. Ya, silakan. Supaya tidak dituduh asal ngeklaim ya. Saya tadi tanya ke Dokter Tifa, Dok, aku menuju ke Laresta. Dokter hadir nggak? Beliau mohon pamit dan salam ke teman-teman. Ini, saya masih di laboratorium Mas, kejar tayang sebelum kampus tutup minggu depan. Kita doakan juga semoga Dokter Tifa bisa dengan cepat menyelesaikan syarat-syarat di kampusnya untuk dokternya. Iya, jadi ke kawan-kawan semua, mungkin pada masa sekarang ini Dokter Tifa tidak banyak hadir karena dia sedang menyelesaikan 2 disertasi. Ini buktinya ada. Baik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unpad. Kok ngerti banget Mas? Kan sudah sering dikatakan. Oh iya. karena itu, ya kan? Karena itu dia selalu minta pamit ya. Iya. Gitu. Nah, Tetapi apa yang kami sampaikan itu atas sepengetahuan dan kepersetujuan beliau. Jadi bukan tidak ngarang-ngarang kali. ada di sini. Sekarang, oke silakan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Sedikit banget. Jadi begini, prinsipnya untuk proses P21 dan P19 dan sebagainya itu sudah selesai. Seharusnya sudah dikembalikan lagi ke penyidik dan harus dikeluarkan SP3 dalam hal ini untuk karena ya aturannya kan udah jelas, undang-undang yang dilanggar. Dan Bang Refli tadi katakan dikembalikan 709 dokumen, kemudian ratusan saksi dan sebagainya, tapi tetap dikembalikan itu pasti ada sesuatu. Nah ini jadi tidak dikembalikannya berkas ke kejaksaan. Ini juga sebuah indikasi memang ini sedang dipermainkan. Andaikan ya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu bahkan P19 ini sudah dikembalikan lagi kepada kejaksaan dan masuk ke persidangan, Rismon nggak bakalan ada waktu untuk berubah. Jadi ini masih dikelikiti, masih dikorek-korek terus sampai memang bubar satu-satu. Saya kira ini nanti sebelum cuma 1 orang Roy Suryo doang begitu ya. Dokter Tifa saya kira akan sangat jelek bagi Jokowi kalau misalkan Dokter Tifa itu sampai masuk penjara. Karena memang Jokowi itu targetnya ingin memenjarakan salah satu, kalau tidak tiga-tiganya begitu ya, yang salah satu lah saya kira, karena akan jadi presiden buruk kalau 3 orang ini masuk penjara begitu. Akan satu, dan saya kira di target itu Roy Suryo ya. Nah, padahal ya kalau mau counter attack begitu, Roy Suryo RJ, nanti udah selesai RJ, keluarin lagi penelitian, kan selesai, nanti bakal rame lagi. Kalau mau main sama permainannya Jokowi begitu ya, itu bagus tuh saya pikir. Nggak yakin itu masalah bukti dan saksi, tapi mereka tidak menemukan unsur maupun pasal-pasal yang dikenakan sesuai dengan ahli-ahli. Terus satu hal lagi, hubungannya dengan Resmond sedikit saya beritahukan bahwa Resmond itu pernah bersaksi. Dalam saksi itu menyinggung soal bukunya juga, menyinggung apa yang isi di dalam bukunya juga. Jika itu akan ada perubahan, maka akan dikenakan pasal 373 KUHP, yaitu pernyataan penjelasan yang tidak benar, tidak sebenarnya. Oke. Jadi diancam lagi ya, diancam sumpah palsu berarti di persidangan tuh. Aduh. Untuk Resmond kami nasihati ya sebagai kawan bahwa hati-hati dalam merubah statement karena statement dia sudah merupakan statement hukum yang digunakan pada kesaksian kemarin karena ada pasal sumpah palsu, memberi keterangan dalam sumpah. Nah itu sebagai teman yang selama ini bersama kami nasihatkan. Terima kasih. Ya udah selesai ya. Ini kasihan nih pada akhirnya, jadi banyak nih permasalahannya Rismon itu. Oleh Jokowi masih belum dicabut, kemudian oleh Bang Bill dan lain-lain ya. Saya suka saja sama Bang Bill itu, suka komentar di channel saya. Terima kasih Bang Bill ya. Kita sama-sama YouTuber lah. Sama Bang Bill itu dikejar juga gara-gara ijazah palsunya. Kemudian sekarang nih bisa dipermasalahkan juga sama mereka gara-gara apa? Sumpah palsu di persidangan. Begitu.
Nah inilah ya, sampai sini saja dulu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.